Ya, ini jadwalnya. Makasih ya Pak ya. Selamat siang, salam pramuka. Kebetulan hari ini kita bertepatan dengan hari pramuka, jadi kita semuanya sekarang memakai seragam pramuka. Selamat siang kepada semuanya, sejahtera hormat Ibu Kepala Bapak Guru SD Cicadas yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini tanggal 14 November tahun 2022 ada kegiatan diseminasi aksi nyata guru penggerak angkatan ke-6 modul 14 budaya positif yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Imas Mulyati SPDGR. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mohon maaf mengganggu waktunya. Kita sekarang mulai kepada acara kegiatan ini. Satu, pembukaan. Kita buka bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Cicadas. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Ibu Imas Mulyati SPD
ya, sebagai peserta dari guru penggerak angkatan ke-6 di SD Cicadas, Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Yang keempat, seksi Taneno. Untuk mempersingkat waktu kepada yang terhormat Ibu Bapak Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Kita pada hari ini ada acara yaitu seminar guru penggerak, yaitu dari modul ajar 1 sampai 4. Kemudian aksi nyatanya yaitu budaya positif di sekolah. Untuk karena itu di dalam diseminasi ini yaitu di mana salah satu kelompok atau target ya atau individu agar mereka memperoleh informasi ya, dan timbul kesadaran untuk menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, maka dari itu mungkin dari Ibu Imas Mulyati SPD sebagai guru penggerak angkatan 6 akan memaparkan nanti atau memberikan informasi kepada kita semua supaya nanti sharing ya, kita semua itu mendapatkan informasi tersebut dan nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu kita dukung dari diseminasi ini untuk guru penggerak kita yaitu Ibu Imas Mulyati SPD. Mungkin dari saya sebagai SDM Cicadas mungkin sambutannya sekian. Mudah-mudahan Bu Imas nanti lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu PSP yang telah memberikan terima kasih kepada yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah Pendidikan Formal SD Negeri Cicadas Sagala yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Rekan Sejawat SD Negeri Cicadas Sagala Herang yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di depan Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya ingin sharing pengalaman saya selama pendidikan guru penggerak selama 2 bulan terakhir ini, bahwa saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dan harus saya terapkan di sekolah dan juga harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu guru sudah tahu saya Imas Mulyati SPD GR. Saya wali kelas 6 di SD Negeri Cicadas. Pada 2 bulan terakhir ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sudah mempelajari 4 buah modul. Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, untuk 1.4 ini budaya positif, saya harus melaksanakan aksi nyata berupa kegiatan diseminasi yang harus saya lakukan di sekolah sebagai pengimbasan terhadap ilmu pengetahuan saya kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD Cicadas. Sebelumnya, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan selama saya pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf izin saya untuk berdiri.
modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan untuk mewujudkan sinergitas karakter building pada siswa di lingkungan belajar. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan budaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermartabat. Perlu kita ketahui bahwa karakter siswa itu beragam. Kita harus mengetahui karakter siswa satu persatu dan bagaimana kita menilai bahwa karakter siswa itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua, konsep disiplin positif, yang ketiga, keyakinan kelas, yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Mengapa saya mengangkat modul 1.4 ini sebagai kegiatan diseminasi di sekolah? Karena saya ingin bahwa penerapan budaya positif betul-betul dilakukan di sekolah ini. Untuk budaya positif yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Alhamdulillah, saya melihat bahwa di SD Cicadas juga sudah melakukan budaya-budaya positif yang sebetulnya sudah kita lakukan sejak dulu. Dan untuk lingkungan sekolah, alhamdulillah sekolah kita sudah sangat nyaman sekali. Terima kasih kepada Ibu KSPM yang sudah melakukan perubahan-perubahan besar pada sekolah Cicadas ini. Yang kedua, konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Betul tidak Ibu? Kita menanamkan budaya positif, maka pembelajaran juga akan kondusif. Kebanyakan orang akan menghubungkan bahwa kata disiplin itu pasti berhubungan dengan tata tertib atau aturan. Nah, ada 3 macam motivasi perilaku manusia untuk melakukan budaya positif ini ya, disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan melakukan disiplin positif, maka kita akan mendapatkan reward, baik itu penghargaan dari orang lain kepada kita maupun penghargaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, di dalam suatu kelas kita harus membuat keyakinan kelas, atau lebih dikenal dengan kesepakatan kelas. Perjanjian di kelas kita dengan murid. Apa yang harus kita lakukan dan murid lakukan ketika berada sama-sama di dalam kelas. Kita harus melakukan kolaborasi dengan murid untuk membentuk suatu keyakinan kelas tersebut. Alhamdulillah, di kelas 6 ini saya sudah membuat keyakinan kelas. Di antaranya dengan cara jaga kebersihan ruang kelas kita, kemudian bersikap sopan dan hormat guru. Yang ketiga, membantu kapanpun kita bisa. Yang keempat, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Yang keenam, bersikap jujur. Yang ketujuh, hidup rukun dengan teman. Yang kedelapan, taruh kembali barang di rak yang tepat.
Yang kesembilan, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Dan yang kesepuluh, mari kita lakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Nah, ini adalah keyakinan kelas 6 yang sudah kita sepakati bersama antara saya dengan para siswa. Selanjutnya, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Yang keenam, bersikap jujur. Ketika kita memaksakan kehendak kepada anak, maka anak akan merasa tertekan dan mereka berontak, sehingga akan timbul masalah-masalah di dalam kelas. Yang keempat, kesenangan. Anak-anak ingin merasakan kesenangan ketika mereka melakukan pembelajaran. Dan kita harus mengetahui kebutuhan apa yang harus kita berikan kepada anak supaya anak tidak merasa jenuh ketika mereka belajar. Yang kelima, ada kebutuhan penguasaan. Biasanya anak usia kelas 5-6 itu sudah memiliki rasa bahwa dia menguasai sekolah ini. Maka mereka akan menunjukkan hal-hal yang mereka anggap bahwa dialah yang menguasai. Dan kita harus mengerti kebutuhan-kebutuhan mereka.